Ayah, tadinya sesaat aku tidak bisa percaya, tapi ternyata benar-benar nenek mengatakan sesuatu padaku. Iya, Ibu, aku bersyukur pada Allah. Katakan sesuatu padaku, Bu. Katakan sesuatu. Aku ingin mendengar suara Ibu. Ayo katakan. Kau ingin mengatakan sesuatu setelah bertahun-tahun. Kau tahu kan, kalau aku ingin sekali mendengar suara Ibu. Ayo nenek bicaralah. Nenek katakan apa yang baru saja nenek bilang. Ayo nenek, ayo. Ayo bicara, Nek. Ya Allah, nenek kenapa? Beberapa saat yang lalu nenek bicara, tapi sekarang kenapa dia tidak? Nyonya, aku akan memanggil semua orang yang ada di rumah ini. Mungkin dia merasa lebih baik kalau dia melihat seluruh keluarga ada bersama-sama. Tidak, Sanam. Jangan panggil siapa-siapa. Tapi kenapa, Nyonya? Karena aku tahu Ibu tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Dia akan bicara. Percayalah padaku. Dia sedang bicara tadi. Dia berusaha untuk mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak mengerti. Dia bilang, Salaludin. Ya, dia bilang Salaludin dan dinding. Tentang sebuah dinding merah. Iya, iya, dia bilang itu. Tentang dinding merah. Dia mengatakan sesuatu tentang itu. Makanya aku panggil Nyonya ke sini. Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Maksud Nyonya? Kau tidak akan mengerti. Semua dari kita sering merasa kalau Ibu akan mengatakan sesuatu, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Jiwa Ibu menjadi terguncang semenjak kematian suamiku. Itu saja. Selain itu, dokter juga bilang bahwa dia sering membayangkan sesuatu. Maksudku, dia sering merasa pikirannya itu menjadi kenyataan. Tapi Nyonya, kalau Nyonya tidak keberatan, bahkan kalau kita tidak memberitahu pada orang lain, kita harus bilang pada... Maksudku kita harus beritahu Ahil. Dia sudah menyuruhku untuk menceritakan segala sesuatunya tentang nenek. Dan aku harus beritahu dia. Apa aku harus memanggilnya? Tidak, Sanam. Jangan panggil dia. Ketika kita mendengar ini terakhir kalinya, Ahil benar-benar bahagia. Tapi tidak setelah itu. Aku tidak ingin dia memiliki harapan yang tidak pernah terpenuhi. Aku mengerti maksud Nyonya Besar. Tapi sebenarnya aku tidak setuju dengan yang Nyonya Besar katakan. Aku masih merasa bahwa nenek ingin mengatakan sesuatu padaku. Latif, kau bekerja di sini sudah lama kan? Benar? Disinilah aku memasuki masa mudaku. Aku melihat Yang Mulia tumbuh menjadi seorang pemuda sementara aku tumbuh juga. Aku adalah kesayangan. Tolong dengarkan aku. Apa nama Salahuddin mengingatkanmu tentang sesuatu? Tidak? Siapa orang itu? Siapa yang kau pikirkan? Aku yakin tidak ada yang menyukaimu. Oh ya ampun, apa dia salah satu pengagumku juga? Aku adalah kesayangan. Bukan itu yang kubicarakan. Kau selalu tidak serius. Merah,
Dinding. Iya. Dinding merah. Iya. Sebuah dinding merah. Iya. Aku masih merasa nenek ingin mengatakan sesuatu padaku. Aku yakin ada beberapa alasan di balik perkataan itu. Tapi apa ya? Ibu sudah bangun rupanya. Ya Allah, entah kenapa aku jadi heran sama ibu. Kenapa ibu malah bicara dengan pembantu rendahan itu? Tetapi ibu malah takut berbicara denganku. Kenapa? Kenapa kau melakukannya padaku? Kenapa kau malah membenciku? Kenapa kau benci anakku? Hah? Tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Sudah cukup. Cukup bagiku. Aku tidak akan bilang apa-apa. Tapi tolong katakan padaku rahasia itu. Di mana suratnya? Hah? Siapa Salahuddin itu? Apa yang dimaksud dengan dinding merah? Katakan padaku, Bu. Apa rahasia itu? Ibu tahu kalau aku memang buta. Tapi tidak ada yang bisa menipuku. Tidak ada yang bisa. Aku sudah mengerti bahwa sekarang kau bisa bicara. Dan rahasia itu sekarang terbongkar. Aku sudah membuat pengorbanan untuk surat wasiat itu. Dan anakmu, aku menikah dengan anakmu, seorang pria tua. Bertahun-tahun, aku menghabiskan sisa hidupku di dalam penjara. Aku menderita di sana. Lihat aku. Ayo lihat aku. Aku sudah tua. Tapi kau harus ingat, aku bukan orang yang lemah. Aku tidak akan pernah menjadi orang yang lemah. Ingat itu baik-baik. Ada apa, Munisa? Kenapa raut wajahmu terlihat marah? Ya bagaimana tidak? Begitu banyak masalah di rumah ini. Bagaimana bisa aku tidak marah? Rahat mengunci diri di kamarnya lagi. Dia bahkan tidak makan malam tadi malam. Kau pasti mengatakan sesuatu padanya. Kenapa kau khawatir? Benar, aku selalu mengatakan hal yang salah. Dan semua orang pasti benar. Munisa, kenapa kau selalu marah-marah setiap hari? Aku hanya ingin bertanya, kenapa Rahat melakukan hal ini? Tidak ada yang salah dengan dia. Dia tetap menjauhkan diri dari dunia. Dan dia selalu dikelilingi oleh kenangan-kenangan lamanya. Iya, setiap orang pasti melalui trauma. Tapi bukan berarti kita berhenti hidup, bukan? Terakhir kali ketika dia mengunci diri, dia tidak meninggalkan kamarnya selama 2 hari. Dia mengunci diri lagi. Entah kapan keluar. Apa maksudmu dia tidak akan keluar? Ya ampun, kenapa kau bersikap seperti kau tidak tahu apa-apa? Kalau dia mengunci diri, dia bahkan tidak peduli kalau ada orang yang sedang sekarat. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan padanya. Kenapa kau khawatir tentang hal ini? Ayo, berikan senyumanmu. Aku merasa tidak lengkap jika kau tidak tersenyum. Kau ini. Tunggu dulu. Kau harus pergi ke rumah temanmu malam ini, benar kan? Ya,
Aku harus pergi, tapi tidak sekarang. Kenapa? Kalau aku pergi, siapa yang melakukan tugas rumah? Tidak adil. Aku di sini, aku akan mengurus segalanya. Kau boleh pergi. Apa masalahnya? Kau memaksaku untuk pergi darimu ya? Munisa, tolong berhenti mencurigai aku. Hmm. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Pikirkan itu. Aku mengatakan ini karena jika kau pergi keluar, kau akan merasa lebih baik. Kau akan memiliki perubahan yang menyenangkan. Mungkin aku akan ada rapat, belum dikonfirmasi, tapi aku akan pergi ke sana. Kau sangat perhatian. Kau boleh pergi. Munisa, kau akan merasa lebih baik setelah pergi ke rumah teman-temanmu. Dan aku akan merasa lebih baik di sini. Cantik, sangat cantik, sangat cantik, cantik. Ayah. Aku yakin nenek akan bisa cepat jalan dan bicara dengan kami. Nenek tahu tadi malam, Nyonya Ibrahim benar-benar sangat mengharapkan bahwa dia bisa mendengar suara nenek. Tapi tidak apa-apa. Keinginannya akan segera terwujud. Secepatnya. Iya, Secepatnya. secepatnya. Secepatnya, Nek. Berikan aku makan bahaya. Bahaya? Bahaya apanya? Salahuddin. Dia sering sekali berhalusinasi. Terkadang apa yang dia bayangkan, dia pikir itulah kenyataannya. Nenek, tidak ada yang berbahaya di sini. Semuanya berada di rumah nenek. Aku bersama nenek, keluarga nenek bersama nenek. Nenek anggota tertua di keluarga ini. Kenapa nenek berada dalam bahaya? Persimpangan jalan. Persimpangan. Haya, nenekmu menelpon. Aku sudah mengatakan padanya untuk tidak khawatir padamu. Dia mungkin tinggal di rumah kerabatnya 3-4 hari. Halo? Haya, apa itu kau? Apa semua baik-baik saja? Ya, Bibi. Soib, kedengarannya Haya ketakutan. Apa semua baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Haya bersama kami, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mencoba mengatakan bahwa kau mungkin tinggal di sana selama beberapa hari. Dia senang bersama kami. Ngomong-ngomong, di mana Munisa? Aku ingin bicara dengannya. Dia Bukankah dia ada di rumah? tidak. Maksudku dia tidak di rumah sekarang. Dia pergi ke rumah temannya. Sebentar lagi dia kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Eh, Sebentar. Tidak akan ada yang tahu waktunya. Bisa saja dia kembali tengah malam. Hanya aku dan kau di tempat ini. Kau dan aku terkunci di sebuah ruangan dan tidak ada yang tahu. Terima kasih. Bajai, tolong bisa antar ke masjid utama kan?
Baiklah, Ah. tapi ada kemacetan di jalan utama. Boleh aku membawamu ke rute yang lain? Oh boleh, tapi cepat ya. Sebentar. Ayo jalan. Sanam, jangan khawatir. Nyonya Ibrahim baik-baik saja. Dia sedang tidur. Syukurlah kalau begitu. Aku akan pulang sebentar lagi. Ada apa? Kenapa berhenti? Nyonya, aku minta maaf. Aku rasa aku tersesat. Aku tidak tahu jalan ini, Nyonya. Kenapa tidak tanya pada seseorang? Tapi siapa yang harus kutanya? Aku tidak bisa melihat siapapun. Ya Allah, benar kata orang bijak. Kita tidak seharusnya mengambil rute yang tidak diketahui. Nyonya, aku tahu jalan, tapi... Hei Tuan, maaf. Sebuah dinding merah. Sebuah dinding merah. Persimpangan jalan. Ini persis seperti yang nenek bilang. Lalu nenek ingin memberitahuku tentang apa? Apa yang terjadi? Kenapa kau sangat takut? Kenapa kau menghindariku? Oh ya, aku benar-benar lupa. Kau tidak bisa mendengar apapun, lalu kenapa aku berteriak ya? Dengarkan aku. Jangan takut. Aku ini adalah kerabatmu. Kenapa kau takut pada kerabatmu? Seperti yang kau ketahui, aku akan merawatmu. Ikut aku. Shh, hentikan. Apa yang terjadi? Dengar ya. Lakukan seperti yang kukatakan. Ini adalah rahasia kecil kita. Siapapun tidak akan ada yang tahu. Jadi kau tidak perlu takut karena hanya kita berdua di sini. Apa masalahmu? Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Apa kau tidak mengerti bahwa aku menyukaimu? Hah? Apa kau tidak menyukai aku? Hah? Ah! Nyonya, aku sudah tanyakan arah. Ke sana, benar jalannya. Iya, ayo. Iya.
bahaya. Bahaya. Ya Allah, semua yang nenek katakan ternyata benar. Bagaimana kalau peringatan tentang bahaya ternyata benar? Rahat, aku mencintaimu. Ada apa? Aku hanya ingin berteman denganmu. Sebenarnya, aku sangat menikmati semua kegiatan dengan teman-temanku. Jadi aku pikir kau akan berteman denganku. Apa aku benar? Haya, kenapa kau memohon padaku? Kenapa? Aku ini adalah keluargamu. Jangan lakukan itu. Kupikir karena kau tuli dan bisu, kau akan menyerah dengan mudah. Itu sebabnya aku memintamu. Tapi cukup. Tidak lagi. Sekarang kau akan melihat apa yang aku bisa. Kau siap untuk mengorbankan hidupmu untuk negaramu? Bagaimana jika sesuatu terjadi padaku suatu hari? Bagaimana jika aku dalam bahaya?
Apa yang akan kau lakukan? Kau akan datang untuk menyelamatkanku? Katakanlah, apa kau akan datang untuk menyelamatkanku dari bahaya? Jawab aku. Kemana jalannya? Kenapa kita tidak lewat jalan utama saja? Itu jalan utama, Nyonya. Jalan ini sepi sekarang. Ada sebuah pemakaman di sana. Persimpangan? Iya, Nyonya. Dia turun di persimpangan dan melihat sekeliling. Apa dia bertemu seseorang? Tidak, Nyonya. Dia hanya turun dari bajai, melihat sekeliling dan pergi lagi. Sekarang dengarkan. Setiap kali Sanam keluar, kalian awasi dia. Baik, Nyonya. Persimpangan Bhopal yang aku tahu tidak bagus. Sampai seseorang akan berhenti untuk mengaguminya. Apa yang Sanam lakukan di sana? Mau apa dia? Sebetulnya apa yang ibu bilang pada Sanam? Apakah hal itu sangat penting? Sampai ibu tidak memberitahukan padaku. Eh, ke- Kau salah paham. Aku hanya mencoba untuk menjelaskan sesuatu padanya, tapi dia salah paham. Dia semakin takut padaku. Aku tahu kau tidak bicara dengannya. Aku melihat semuanya. Dia tidak memperbolehkanmu untuk dekat-dekat dengan dia. Bahkan kemudian kau... Hei, Rahat, begitulah sifat perempuan itu. Mereka menggoda pria seperti itu. Mereka mengubah sikap mereka dalam hitungan detik. Mereka melakukan semua ini untuk menggoda pria. Mereka bilang ya ketika mereka mengatakan tidak. Ketika seorang gadis mengatakan tidak, itu berarti tidak ya tidak. Sampai dia mengatakan iya sendiri. Kau melakukan kesalahan. Kau seharusnya tidak melakukan ini, Rahat. Kau menamparku karena gadis ini. Bagaimana kau bisa melakukan itu?
Kau akan membayar semua ini. Ingat kata-kataku, Rahat. Ingat itu. Apa yang kau lakukan, Rahat? Aku sudah bicara dengan Soib. Dia bilang padaku kalau aku diizinkan pergi selama 1 atau 2 hari. Tapi aku merasa sangat khawatir. Aku senang bisa bertemu denganmu di jalan. Rahat, lepaskan aku. Aku benar-benar kaget dengan apa yang aku lihat hari ini. Aku melihat semua tempat yang dia bilang padaku. Itu sebabnya aku merasa bahwa dia benar tentang tempat yang aku kunjungi hari ini. Maka apa yang dia ingin katakan pasti benar. Semua baru kemungkinan, Sanam. Aku juga mendengar orang-orang mengatakan hal yang tidak jelas ketika mereka sudah tua. Ini juga mungkin apa yang dia katakan bukan sesuatu yang penting. Tapi bagaimana kalau dia mencoba untuk mengatakan sesuatu yang penting? Aku sangat kaget setelah melihat apa yang terjadi hari ini. Terutama saat kulihat ada mobil yang mengikutiku. Mobil? Mobil apa itu? Ya Allah, aku lupa memberitahu Nyonya. Aku berada di Bajai dan ada mobil yang mengikutiku terus. Aku merasa seolah-olah mereka mengawasiku. Kurasa mereka ingin tahu kemana aku akan pergi, Nyonya. Sesaat, aku merasa sangat takut karena mereka mengikutiku. Setelah kejadian ini, aku merasa nenek sedang mencoba untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ada sesuatu yang nenek ingin katakan padaku. Aku tidak tahu apakah itu mungkin. Kau mulai khawatir hal yang tidak perlu. Lalu, kenapa ada mobil yang mau mengikutimu? Aku rasa kau sudah keliru. Oh ya, Sanam. Ya? Aku ingin kau mengatakannya padaku semua yang dikatakan oleh ibu. Kau mau memberitahuku kan? Iya, Nyonya Besar. Aku mau masuk dulu. Nenek, ini aku. Jangan takut. Hari ini aku keluar, Nek. Dan aku melihat dinding merah dan persimpangan yang nenek bilang. Tapi aku tidak mengerti apa yang nenek coba untuk katakan. Persimpangan. Dinding merah. Bahaya. Bahaya? Aku tidak mengerti apa bahayanya dan apa yang akan menyebabkan bahaya itu. Seperti apa bahaya yang nenek bicarakan? Kuburan. Itu jalan lama, Nyonya. Jalan itu sepi sekarang. Hanya ada pemakaman di sana. Rahat, kau lupa bahwa dia itu suamiku. Dia tidak akan melakukan hal begitu. Bagaimana kau lebih percaya mereka? Aku melihat sendiri apa yang sudah dia lakukan.
Aku tidak bisa membiarkan seorang pria yang menjijikan seperti dia tinggal di rumahku. Dia berbohong demi gadis ini. Dia adalah pendusta. Rahat, 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 Rahat. Dia itu suamiku. Sejak gadis itu datang ke sini, dia merusak ketenangan keluargaku. Dia mencoba menghancurkan hidupku. Sekarang dia mengambil sesuatu dariku. Aku tidak akan melepaskannya. Tenang, Nek. Nenek, aku tahu kalau Nenek ingin mengatakan sesuatu padaku. Tapi setelah berusaha keras, aku tidak bisa memahami apa yang Nenek katakan. Apa yang coba Nenek katakan? Apa Nenek ingin ada yang ke sana? Jadi begitu maksud Nenek? Baiklah, kalau itu yang Nenek inginkan, aku akan ke sana. Aku akan melakukannya. Tapi sekarang sudah terlalu malam. Aku tidak bisa pergi. Besok saja ya, Nek ya. Besok pagi aku akan beritahu Nyonya Ibrahim dan kami akan ke sana. Sekarang. Sekarang? Aku harus pergi ke sana sekarang sendirian. Kuburan. Baiklah. Kalau Nenek ingin aku pergi ke sana sekarang juga, maka aku akan pergi. Jangan khawatir ya, Nek. Jangan bilang siapa. Siapa. Ya Allah, aku pergi ke sana tanpa memberitahu siapapun, hanya karena permintaan Nenek. Bagaimana kalau benar-benar bahaya? Lihat saja nanti. Kau sedang apa di sini malam-malam begini? Teleponku hilang. Aku sedang mencarinya. Di mana aku menyimpannya ya? Tunggu, Sonam. Hubungi teleponku dengan teleponmu. Hanya Tuhan yang tahu di mana teleponku.
Pasti kau mabuk, makanya tidak ingat apapun. Ironisnya aku tidak bisa melupakan apa yang benar-benar ingin aku lupakan.